sampai kita turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika diutus kepada Firaun, apakah pernah dia bicara ngajak Bani Israel untuk memberontak? Datangkan satu ayat, tidak ada. Dia sabar, dia dakwah Firaun. Dia tidak pernah mengatakan Firaun kau mundur, saya menjadi penguasa, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Semua tentu ingin punya khilafah yang ideal ya. Tapi bukan berarti agama kita harus nunggu ini. Kalau ada ini baru kita bisa berjalan. Karena kita dapati sebagian kelompok ya, pemimpin mereka, pendiri mereka menuliskan sebuah tulisan-tulisan yang saya tadi baru baca, menyatakan bahwasanya selama tidak ada namanya khalifah yang menguasai seluruh kaum muslimin, maka kekhilafahan pemimpin yang ada semua tidak sah. Pemimpin semua yang ada tidak sah, tidak dianggap syar'i. Dan itu pemikiran menurut saya sangat berbahaya. Ya, ketika menganggap semua kepemimpinan tidak sah, berarti mengajari rakyat untuk menganggap siapa pemimpin mereka ini tidak perlu ditaati. Dan itu akan menimbulkan tidak ada stabilitas keamanan ya, dan menimbulkan kekacauan. Kalau kita menanamkan kepada seluruh masyarakat, semua yang ada di alam semesta ini karena tidak ada pemimpin yang menguasai seluruh alam semesta, khalifah yang ideal, berarti semuanya tidak sah. Ini menimbulkan kekacauan, Padahal Ahlus Sunnah tidak mempersyaratkan demikian. Ahlus Sunnah mempersyaratkan yang penting kalau itu dia jadi khalifah, bahkan dengan cara yang dengan memberontak, dia membunuh, kemudian dia mengambil kepemimpinan dengan kudeta. Tapi kalau dia sudah jadi pemimpin, Ahlus Sunnah memandang kepada maslahat. Dia jadi pemimpin, meskipun dia fasik, meskipun dia kurang ajar, dia bejat. Ya. Tapi persatuan sangat dibutuhkan dalam Islam. Karena dengan persatuan tersebut, dengan stabilitas tersebut, maka kaum muslimin bisa menjalankan aktivitas keagamaannya. Ya. Baik. Benar, ini perkara yang pertama, timbulnya pemikiran bahwasanya namanya khilafah hanya sah jika menguasai seluruh alam semesta. Itu menyelisihi ijma' para ulama. Para ulama ijma' bahwasanya boleh ta'addudul khulafa. Boleh kekuasaan itu berbilang-bilang. Sekarang kita bicara kenyataan di alam zaman kita sekarang. Ada Arab Saudi dengan kekhilafahannya, ya. Jadi yang orang menyangka namanya khalifah itu harus semuanya. Tidak, ini istilah khilafah, imamah, istilah syar'i. Tidak ada bedanya. Imamah, khilafah, kepemimpinan, penguasa, ya, itu adalah istilah syar'i. Hanya sebagian orang yang membuat gambaran namanya khalifah itu hanya boleh dikatakan khalifah atau boleh dikatakan penguasa yang syar'i jika dia menguasai seluruh kaum muslimin di bawah pimpinan dia. Ya. Kita memang pingin begitu, tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita pingin yang ideal. Tapi ketika yang ideal tidak ada, bukan berarti kemudian yang lain tidak diakui. Para ulama sudah zaman dahulu sudah ijma'. Negeri-negeri kaum muslimin terpecah-pecah dan masing-masing punya pemimpin sendiri. Masing-masing punya pemimpin sendiri sehingga mereka mengatakan hadis-hadis yang mengatakan tidak boleh memberontak berlaku pada setiap masing-masing kepemimpinan. Karena agama Islam jelas dibangun di atas maslahat dan mudarat. Ya. Seandainya seluruh hadis-hadis hanya berkaitan dengan imam yang khalifah, maka akan terjadi amburadul. Semua orang boleh memberontak, semua orang boleh menggulingkan, terjadi pertumpahan darah. Maka Ahlus Sunnah menjelaskan ya bahwasanya meskipun kepemimpinan berbilang sebagaimana di zaman sekarang masing-masing punya wilayah sendiri, maka tetap berlaku aturan-aturan yang kita bahas. Ini semua demi maslahat dan mudarat agar kaum muslimin bisa menjalankan aktivitasnya duniawi maupun agama dengan baik. Ya. Kita bilang yang ideal ini kita inginkan, tapi bukan berarti kalau tidak ada berarti yang lain kita anggap tidak sah. Ya. Oleh karena sebagian kelompok dimusuhi di semua negara, dimusuhi oleh semua negara. Cita-cita baik, ingin menuju kepada khilafah yang alami, yang internasional, semuanya tunduk kepada satu khalifah. Kita semua juga ingin begitu. Tapi ketika menganggap bahwasanya kalau tidak begini maka tidak ada, harus yang ideal, yang tidak ideal tidak dianggap, maka ini menanamkan kepada masyarakat untuk tidak menghargai, untuk memberontak, dan yang lain-lainnya. Ya, itu yang dampaknya itu yang kurang bagus. Adapun tujuan untuk mendirikan khilafah Islamiyah itu baik. Ini yang poin pertama. Poin kedua yang perlu saya ingatkan juga, bahwasanya tujuan agama yang paling utama bukan khilafah. Khilafah benar kewajiban, tapi yang paling utama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita lihat bagaimana sejarah para anbiya. Mereka tidak punya kekhilafahan, tapi mereka tetap menjalankan tauhid, ya. Kita tengok kembali kepada zaman Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh yang menguasai masyarakat? Tidak.
Dan tidak ada dalam Al-Quran Nabi Nuh berbicara tentang kekuasaan, enggak ada. Dia bicara tentang tauhid. Turun lagi Pak, Nabi Saleh, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh juga tidak bicara tentang saya harus jadi pemimpin, saya harus berkuasa. Tidak, dia bicara tentang tauhid. Memang khilafah itu perlu, ya, perlu untuk bisa menjalankan banyak manfaat Islam, perlu adanya khilafah, apalagi Islamiyah, apalagi dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, di atas ini yang perlu kita. Tapi kita bicara tentang real kenyataannya. Jangan sampai kita menganggap khilafah nomor 1, sementara tauhid nomor 2. Itu yang jadi bahaya. Ya. Itu yang salah. Ya, karena kita lihat kenyataannya, para nabi tidak semua bicara tentang khilafah. Lihat, Nabi Nuh, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh juga tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Syuaib tidak ada bicara kemudian saya harus jadi, kalian harus ini. Dia bicara tentang tauhid, tentang syariat tauhid. Tidak, dan yang dilawan adalah qalal mala'u, penguasa-penguasa yang dihadapi. Kita sampai Nabi Ibrahim juga tidak kemudian mengatakan Namrud kamu harus berkuasa, kamu mundur. Enggak, dia bicara tentang tauhid sampai ditangkap mau dibakar karena itu yang paling utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jangan sampai sebaliknya kita bicara tentang khilafah sementara syariat kita abaikan, tauhid kita abaikan. Sampai kita turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika diutus kepada Firaun, apakah pernah dia bicara ngajak Bani Israel untuk memberontak? Datangkan satu ayat, tidak ada. Dia sabar, dia dakwah Firaun. Dia tidak pernah mengatakan Firaun kau mundur, saya yang jadi penguasa, enggak. Padahal namanya kekuasaan diperlukan. Itu diperlukan. Tapi itu wajib, tapi bukan mengalahkan kewajiban bicara tentang tauhid. Ya, karena tidak selamanya kita mendapat kondisi ideal. Terkadang kita mendapat dan kita kenyataannya mendapat kondisi tidak ideal. Maka tetap tauhid kita jalankan. Lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar sama Romawi sampai akhirnya mereka ditangkap. Dia tidak bicara tauhid, dia tidak bicara tentang hal tersebut. Maka adapun menganggap bahwasanya ini adalah pembahasan utama, harus ini yang selalu dibahas, ya. Apapun yang terjadi, kemudian akhirnya yang masalah lain disepelekan, itu yang tidak tepat. Ya, kita real, umat Islam real, makanya para fuqaha, para ulama mereka membahas bagaimana kondisi ideal, bagaimana kondisi tidak ideal. Kalau tidak ideal seperti apa, tetap harus mengakui masing-masing ada khalifah dan itu darurat. Kalau tidak maka kemaslahatan tidak akan tercapai. Masing-masing khalifah punya wilayah tersendiri, berlaku aturan-aturan, ya. Dan bagaimana kalau dia ternyata fasik misalnya, itulah dibahas dalam pembahasan buku-buku fikih dan juga dalam buku-buku akidah, ya. Ini kira-kira yang berkaitan dengan permasalahan khilafah dan imamah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.